Sebanyak 10.000 personil tentara Jepang melancarkan satu serangan balik ke wilayah timur Provinsi Shanxi, China untuk membebaskan tentara divisi ke-36 Jepang yang hampir terkepung. Serangan Uni Soviet di wilayah Finlandia terhenti oleh sejumlah kemenangan yang berhasil diraih tentara Finlandia. Dalam pertempuran di wilayah Finlandia tersebut, sejumlah besar tank Uni Soviet berhasil dihancurkan. Adolf Hitler menyerahkan kendali seluruh produksi material perang Jerman kepada orang kepercayaannya yang juga menjabat sebagai Panglima Luftwaffe, yaitu Hermann Göring. Satu kemenangan besar tentara Finlandia dilaporkan terjadi di Suomussalmi, di mana seluruh personil anggota divisi ke-44 Uni Soviet berhasil dihabisi dan sejumlah besar kendaraan militernya direbut oleh pasukan Finlandia. Untuk mengatasi situasi yang semakin buruk, Jenderal Semyon Timoshenko ditunjuk untuk mengambil alih komando Tentara Merah Uni Soviet di Finlandia. Richard Hildebrand, komandan tentara SS di wilayah Danzig dan Prusia Timur, melapor kepada SS Reichsführer Heinrich Himmler bahwa ia telah menginstruksikan kepada tentaranya untuk mengeksekusi mati lebih dari 4.000 orang warga sipil Polandia yang menderita cacat mental. Lebih dari 150 orang tewas ketika kapal penumpang Inggris Dunbar Castle menghantam sebuah ranjau Jerman di lepas pantai Inggris. Kapal selam Jerman U-44 menenggelamkan kapal uap Yunani Ekkanton Tarkos Dracoulis di pesisir pantai Portugal dan menewaskan 6 orang awaknya. Kapal perusak Inggris HMS Exmouth tenggelam bersama 175 orang krunya setelah ditorpedo oleh sebuah kapal selam U-boat Jerman. Jerman mulai mempersiapkan rencana akhirnya untuk menginvasi wilayah Denmark dan Norwegia. Inggris dan Perancis berencana untuk mengintervensi wilayah Norwegia demi memutus jalur pasokan biji besi Jerman dari Swedia, juga untuk mencegah serangan Jerman ke Norwegia, serta kemungkinan dibukanya rute ke wilayah Finlandia untuk membantu negara tersebut menghadapi serangan Uni Soviet. Erich von Manstein dipindahkan untuk memimpin Korps Panzer ke-33 sehingga tidak lagi terlibat dalam perencanaan invasi ke Perancis. Pemerintah Uni Soviet setuju untuk memasok gandum dan sejumlah komoditi bahan mentah ke Jerman dalam sebuah perjanjian perdagangan yang baru. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat persekutuan mereka dengan meningkatkan perdagangan material perang. Sebanyak 140.000 personil Tentara Merah Uni Soviet melancarkan serangan ke sejumlah posisi pertahanan Finlandia di Kremlin Isthmus. Serangan ini berlangsung sukses dalam menjebol garis pertahanan Finlandia. Pemerintah Inggris membuka pendaftaran bagi para sukarelawan yang ingin dikirim bertempur ke Finlandia. Tentara Uni Soviet berhasil merebut Suma, yang merupakan salah satu pusat pertahanan penting Finlandia daripada kembali mencoba menerobos garis pertahanan Mannerheim-Linie. Kapal perusak Inggris HMS Cossack berhasil membebaskan 303 tawanan dari kapal transport Jerman Altmark di perairan netral Norwegia. Para tawanan itu adalah para awak kapal dagang Inggris yang ditenggelamkan oleh Admiral Gillespie, yang kemudian dipindahkan ke kapal Altmark, yang merupakan kapal suplai Jerman yang menyertai pelayaran Admiral Gillespie. Jenderal von Manstein mempresentasikan kepada Hitler ide rencananya untuk menginvasi Prancis melalui hutan Ardennes. Setelah berkonsultasi dengan Jenderal Heinz Guderian, pakar lapis baja Jerman, ternyata wilayah hutan Ardennes masih bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan lapis baja sebagai ujung tombak pasukan Jerman, sehingga kemungkinan untuk melancarkan serangan pendadakan ke wilayah yang tak terduga oleh musuh dapat dilakukan.
Jenderal Nikolaus von Falkenhorst ditunjuk untuk memimpin invasi Jerman ke Norwegia. Tentara Uni Soviet mulai melancarkan serangan ke Viipuri, kota terbesar kedua di Finlandia, dan mengancam Petsamo, Kuhmo, dan Kola. Kondisi tersebut akhirnya memaksa Finlandia untuk takluk dan meminta gencatan senjata kepada Uni Soviet demi mengakhiri perang. Satu delegasi Finlandia meninggalkan ibu kota Helsinki menuju ke Moskow untuk melakukan perundingan damai dengan Uni Soviet. Di Moskow, utusan Finlandia menandatangani kesepakatan damai dengan Uni Soviet. Pemerintah Finlandia terpaksa harus menyerahkan sejumlah wilayah teritorial strategisnya kepada Uni Soviet sebagai imbalan untuk berdamai, termasuk dengan menyerahkan kota Viipuri dan pelabuhan Hango. Reichsmarschall Hermann Göring memerintahkan kepada seluruh penduduk Jerman untuk menyerahkan barang-barang bekas berbahan logam yang dapat didaur ulang sebagai bahan baku untuk produksi material perang. Sebanyak 12 pesawat pemburu terbaru Jepang jenis Mitsubishi A6M0 berhasil membuktikan kemampuannya ketika berhadapan dengan pesawat-pesawat pemburu China di wilayah udara Chengdu. Dari 30 pesawat pemburu China, 27 pesawat berhasil ditembak jatuh oleh pesawat-pesawat pemburu Jepang, tanpa ada satupun pesawat pemburu Jepang yang tertembak. Adolf Hitler bertemu dengan diktator fasis Italia Benito Mussolini untuk membicarakan kemungkinan Italia ambil bagian dalam kancah peperangan di Eropa guna membantu Jerman. Sebagai aksi pembalasan atas serangan udara Jerman ke pangkalan Angkatan Laut Inggris di Scapa Flow tanggal 16 Maret 1940, sekitar 50 bomber RAF menyerang pangkalan pesawat terbang Jerman di Sailit, sebuah pulau di Laut Utara. Paul Reynaud menjadi Perdana Menteri Prancis menggantikan Edouard Daladier yang mengundurkan diri sehari sebelumnya. Militer Jepang mendirikan rezim boneka di Nanking, China di bawah pimpinan Wang Jingwei. Armada kapal perang dan kapal pengangkut pasukan Jerman mulai berlayar menuju ke Narvik, Norwegia. Sebelumnya, Kriegsmarine telah mengirim kapal-kapal tanker yang mengangkut suplai bahan bakar bagi kapal-kapal perang Jerman yang akan terlibat dalam invasi. Kapal-kapal tanker yang dikirim ini disamarkan sebagai kapal dagang dan akan ditempatkan di sejumlah titik strategis. Setelah armada kapal tanker, Kriegsmarine lalu mengirim kapal-kapal kargo yang juga disamarkan untuk membawa perlengkapan dan suplai logistik. Setelah itu barulah dikirim kapal perang dan kapal transport yang membawa pasukan yang akan didaratkan ke sejumlah pelabuhan penting di Norwegia, termasuk satu grup kapal selam U-boat dan 2 kapal penjelajah tempur Sarenhos dan Gneisenau sebagai pengawal konvoi. Pukul 4:15, pasukan Jerman mulai bergerak menginvasi wilayah Denmark. Serangan tersebut sebagai pembuka operasi Weserrebeng untuk menduduki Norwegia. Pasukan payung Jerman mendarat lebih dulu di benteng Madneso yang sudah kosong dan lapangan terbang Aalborg. 1 jam kemudian Angkatan Laut Jerman telah tiba di pelabuhan Copenhagen dan 1 divisi infanteri Jerman memasuki wilayah Jutland. Tak ada perlawanan yang berarti dari pemerintahan Denmark yang akhirnya menyerah kepada pasukan Jerman beberapa jam kemudian. Di hari yang sama, kapal-kapal perang Jerman mulai mendaratkan pasukan ke sejumlah kota pelabuhan di Norwegia seperti Kristiansand, Stavanger, Trondheim, dan Narvik, termasuk ibu kota Oslo. Saat tengah mengawal pendaratan, pasukan kapal penjelajah berat Jerman Blücher tenggelam oleh tembakan bateri, meriam pertahanan pantai Norwegia. Jerman mulai mempersiapkan sebuah pemerintahan boneka di Norwegia yang dipimpin oleh Kolonel Vidkun Quisling, mantan Menteri Pertahanan Norwegia yang pro-Jerman dan berhaluan fasis. Pecah pertempuran laut yang pertama di Narvik antara armada laut Jerman yang berkekuatan lebih besar dengan kapal-kapal perusak Inggris yang dibantu oleh pesawat-pesawat pembom.
Tentara Inggris mendarat dan menduduki Kepulauan Faroe yang merupakan wilayah teritorial Denmark. Kepulauan Faroe sendiri terletak di Laut Utara atau di sebelah utara Kepulauan Inggris. Posisinya cukup strategis karena berada di tengah jalur pelayaran kapal-kapal perang Jerman yang hendak memasuki perairan Samudra Atlantik melalui Laut Utara. Pecah pertempuran laut di Narvik yang kedua. Dalam pertempuran kali ini, kapal-kapal perusak Inggris kembali sukses menyerang armada kapal perang Jerman. Sebanyak 8 kapal perusak Jerman tenggelam di perairan dekat pelabuhan Narvik oleh Royal Navy. Tentara Inggris dan Prancis mulai mendarat di Namsos yang terletak di utara Trondheim, Norwegia. Disusul keesokan harinya tentara Inggris mendarat di Harstad yang tak jauh dari Narvik. Untuk mencegah terkonsentrasinya tentara Inggris, Prancis, bomber-bomber HE-111 Luftwaffe melancarkan bombardir terhadap pelabuhan Namsos hingga kota pelabuhan tersebut menjadi lautan api. Karena mulai terdesak oleh serangan pasukan Jerman, tentara-tentara Inggris mulai ditarik mundur dari wilayah tengah Norwegia, baik itu yang berada di utara maupun di selatan Trondheim. Pasukan sekutu telah mulai dievakuasi dari sejumlah pelabuhan di Norwegia dan pemerintahan Norwegia di pengasingan kemudian dibentuk di London. Pasukan Jerman mulai bergerak melancarkan serangan utama mereka untuk menginvasi Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Prancis. Pasukan Jerman ini terbagi ke dalam 2 grup, yaitu pasukan Jerman Grup A yang dipimpin oleh Marsikal Fedor van Bock, memiliki kekuatan sebesar 29 divisi, termasuk 3 divisi lapis baja, bergerak menyerang dari utara melalui wilayah Belanda. Pasukan Jerman Grup B yang dipimpin oleh Marsikal Karl-Gert van Rundstedt memiliki kekuatan sebesar 45 divisi, termasuk 7 divisi lapis baja, bergerak menyerang dari selatan melalui hutan Ardennes di wilayah Luxembourg dan Belgia. Sebanyak 6 divisi lapis baja khusus disediakan untuk menembus garis pertahanan Prancis yang paling lemah di Sedan. Dalam suatu serangan mendadak yang berani dan terencana, pasukan payung Jerman yang diterjunkan dari pesawat-pesawat layang berhasil mendarat dan merebut benteng Eben Emael di Belgia. Sebanyak 750 personil tentara Belgia yang menjaga benteng Eben Emael berhasil dilumpuhkan. Sementara pasukan payung Jerman hanya 6 orang personilnya saja yang tewas. Winston Churchill menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Neville Chamberlain yang mengundurkan diri. Tentara Belgia meledakkan semua jembatan yang ada di Sungai Maus untuk menghambat gerak maju pasukan Jerman. Pertempuran tank terbesar pertama dalam sejarah pecah di Hanet antara tank-tank Prancis melawan panser-panser Jerman. Total sebanyak 1.500 kendaraan lapis baja terlibat dalam pertempuran ini. Di akhir pertempuran, Prancis kehilangan sebanyak ratusan tank, sedangkan Jerman kehilangan 160 pansernya. Meski kerugian yang diderita tidak sedikit, namun Jerman berhasil menembus pertahanan lapis baja Prancis. Ratu Belanda Wilhelmina terbang ke Inggris untuk mendapatkan suaka, dan pemerintahan Belanda di pengasingan pun didirikan di London. Korps Panzer pimpinan Jenderal Heinz Guderian melakukan terobosan yang tak terduga ke kota Sedan, Prancis melalui wilayah hutan Ardennes. Kota Rotterdam mengalami pembombardiran masif oleh Luftwaffe, sehingga menyebabkan banyak warga sipil tewas dan kerusakan kota yang parah. Pemboman ini praktis mengakhiri perlawanan Belanda dalam pertempuran Rotterdam. Belanda akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada Jerman. Perjanjian menyerahnya tentara Belanda tersebut ditandatangani keesokan harinya. Sementara itu meninggalkan jauh pasukan infanterinya di belakang tank-tank Jenderal Guderian menyeberangi Sungai Maus tanpa hambatan. Inggris memulai kampanye pemboman strategis terhadap Jerman ketika RAF untuk pertama kalinya membom wilayah Ruhr. Ketika tentara Belgia semakin terdesak mundur, pemerintahan Belgia pergi meninggalkan negerinya untuk pindah ke Bordeaux, Prancis, dan kemudian akhirnya pindah ke London. Setelah berhasil menyeberangi Sungai Maus 2 hari sebelumnya, pasukan Jerman mulai memasuki kota Brussels dan juga merebut kota pelabuhan Antwerp.
Amiens di Prancis telah dikepung oleh pasukan Jerman, sementara pasukan tank Jenderal Rommel telah mengepung Arras. Dan sejumlah elemen pasukan Jerman lainnya telah mencapai Noyelles di tepi Selat Channel. Grup Panzer pimpinan Jenderal Guderian telah mengambil alih Abbeville dan mengancam posisi pasukan sekutu di area tersebut. Pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Prancis mulai mundur menuju Dunkirk. Hitler pun memerintahkan penghentian gerak maju pasukan panzer Jerman ke pantai yang menjadi titik landas evakuasi pasukan sekutu. Sebagai ganti, Hitler memerintahkan Hermann Göring menggunakan kekuatan Luftwaffe untuk melakukan serangan udara. Sekutu melancarkan operasi Dinamo, yaitu operasi evakuasi sebanyak 340.000 tentara sekutu yang telah terdesak di pantai Dunkirk. Operasi evakuasi itu melibatkan segala jenis kapal, baik kapal sipil maupun militer. Bahkan hingga kapal nelayan, dan berlangsung di tengah-tengah pemboman udara pesawat-pesawat tempur Luftwaffe. Hari terakhir operasi Dinamo, sekutu berhasil mengevakuasi sebanyak 224.686 personil tentara Inggris serta 121.445 tentara Prancis dan Belgia. Dua kapal penjelajah tempur Jerman, Scharnhorst dan Gneisenau, berhasil menenggelamkan kapal induk Inggris HMS Glorious bersama kedua kapal perusak pengawalnya, yaitu HMS Arden dan Akasta, di lepas pantai Norwegia. Tentara Uni Soviet melakukan provokasi untuk memicu terjadinya konflik di perbatasan Latvia. Menyaksikan pasukan sekutu telah terdesak kalah oleh pasukan Jerman, Italia pun kemudian mendeklarasikan perang terhadap Inggris dan Prancis. Satuan pasukan sekutu terakhir dievakuasi dari pelabuhan Narvik, Norwegia. Akhirnya menyerah dan jatuh ke tangan Jerman. Raja Hakon dan pemerintahannya telah dievakuasi ke Inggris 3 hari sebelumnya. Pasukan Jerman memasuki ibu kota Paris dan menduduki tanpa mendapat perlawanan berarti. Sementara itu pemerintahan Prancis dipindahkan ke Bordeaux. Sejumlah elemen dari Angkatan Laut Prancis yang berpangkalan di Toulon melancarkan sejumlah operasi serangan terhadap sejumlah target milik Italia yang berada di sepanjang pesisir pantai Ligurian. Armada Baltik Soviet melakukan blokade militer total terhadap negara-negara Baltik. Sementara itu tentara Uni Soviet yang berada di sepanjang perbatasan telah siap untuk mengorganisir kudeta kaum komunis di negara-negara Baltik tersebut. Ultimatum untuk segera menyerah dalam waktu 8 jam diberikan kepada Lituania oleh Uni Soviet. Dalam kondisi tersebut, Presiden Smetona justru melarikan diri dari negerinya, sehingga proses pengambilan kekuasaan tak dapat dilakukan secara legal. Maka Uni Soviet segera memerintahkan tentaranya untuk memasuki dan menduduki wilayah Lituania. Marsekal Philippe Pétain menjadi Perdana Menteri Prancis pasca mundurnya pemerintahan Reynaud. Sama seperti nasib Lituania, Uni Soviet juga memberikan ultimatum kepada Latvia dan Estonia untuk menyerah dalam waktu 8 jam. Esok harinya pun tentara Uni Soviet telah memasuki dan menduduki wilayah Latvia dan Estonia. Marsekal Pétain sebagai kepala pemerintahan Prancis yang baru dengan perantara Spanyol telah memulai perundingan gencatan senjata dengan Jerman untuk menghentikan pertempuran di wilayah Prancis. Jenderal Charles de Gaulle mendirikan pemerintahan Prancis di pengasingan dan menyerukan dari London kepada segenap rakyat Prancis agar tetap terus bertempur melawan Eksis. Negosiasi gencatan senjata antara Jerman dan Prancis dimulai di Compiègne. Sejumlah elemen dari tentara Italia menyeberang ke Prancis dan menduduki wilayah Prancis bagian selatan. Kapal tempur Prancis Lorraine membuka tembakan meriam untuk membombardir pelabuhan Bardia yang merupakan pelabuhan Italia di wilayah Afrika Utara. Selain itu, dalam sejumlah aksi terakhir Prancis terhadap Italia, pesawat-pesawat Angkatan Laut Prancis juga menyerang pelabuhan Taranto dan Livorno yang berada di wilayah Italia. Penandatanganan gencatan senjata antara Jerman dan Prancis dilakukan di dalam sebuah gerbong kereta api di hutan Compiègne.
Gerbong kereta api itu adalah gerbong kereta api yang sama yang digunakan Prancis untuk mendiktekan persyaratan menyerahnya Jerman pasca Perang Dunia Pertama di tahun 1918. Hitler sengaja memerintahkan untuk mengeluarkan gerbong tersebut dari museum untuk digunakan sebagai tempat menyerahnya delegasi pemerintah Prancis. Gencatan senjata antara Prancis dengan Italia ditandatangani. Prancis secara resmi menyerah kalah kepada Jerman pada pukul 1:35. Uni Soviet mengirim sebuah ultimatum yang isinya menuntut wilayah Besarabia dan Bukovina Utara dari tangan Rumania. Rumania mengajukan negosiasi damai, namun Menlu Uni Soviet Molotov mengulangi tuntutan Uni Soviet atas wilayah tersebut sebagai konsesi perdamaian atau terpaksa pecah perang. Jenderal Charles de Gaulle dinyatakan oleh Inggris sebagai pemimpin Prancis merdeka. Marsikal Italo Balbo yang menjabat sebagai gubernur militer Italia di wilayah Afrika Utara tewas dalam satu kecelakaan pesawat akibat salah tembak dari meriam pertahanan anti pesawat Italia sendiri di Tobruk, Libya. Tentara Merah Uni Soviet menduduki wilayah Besarabia dan Bukovina Utara yang merupakan wilayah teritorial Rumania. Marsikal Rudolfo Graziani ditunjuk sebagai gubernur militer Italia yang baru untuk wilayah Afrika Utara menggantikan Marsikal Balbo. Hitler memerintahkan persiapan rencana untuk menginvasi daratan Inggris yang diberi nama sandi Operasi Singa Laut. Inggris menyerang dan menghancurkan sejumlah kapal perang Angkatan Laut Prancis karena khawatir kekuatan laut tersebut akan jatuh ke tangan Jerman. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat kekuatan armada Angkatan Laut Prancis pada saat itu merupakan 5 besar terkuat di dunia. Penghancuran armada Prancis di Mers el-Kebir, Algeria oleh Royal Navy membuat pemerintah Prancis Vichy memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris sebagai tanda protes. Namun begitu, di Alexandria, Prancis setuju untuk melucuti persenjataan kapal tempur Lorraine dan sejumlah kapal perang ukuran kecil lainnya. Sejumlah pesawat tempur milik Angkatan Udara Italia untuk pertama kalinya menyerang armada Inggris dari udara. Tetapi mereka hanya berhasil merusak kapal penjelajah HMS Gloucester, meski telah melancarkan beberapa kali gelombang serangan. Pertempuran laut pertama antara armada Inggris dengan Italia, di mana kapal tempur Inggris HMS Warspite melepaskan sejumlah tembakan meriamnya ke arah kapal tempur Italia Giulio Cesare. Fase awal pertempuran udara di Inggris dimulai saat Luftwaffe melancarkan serangan udara terhadap perkapalan Inggris di Selat Channel. Serangan tersebut umumnya dilakukan oleh pesawat-pesawat pembom tukik Junkers Ju-87 Stuka terhadap kapal-kapal dagang sekutu yang berlayar di Selat Channel. Hitler mengeluarkan surat perintah nomor 16 tentang garis besar rencana invasi Jerman ke Inggris. Sebagai balasan atas serangan Inggris di Mers el-Kebir, Angkatan Udara Prancis Vichy mengebom pangkalan Angkatan Laut Inggris di Gibraltar. Kapal-kapal perang sekutu terlibat baku tembak dengan 2 kapal penjelajah ringan Italia dalam Battle of Capo-Spada. Dalam pertempuran laut tersebut, kapal penjelajah ringan Italia Bartolomeo tenggelam oleh kapal perang Australia. Presiden Estonia Konstantin Päts ditahan oleh pemerintah Uni Soviet dan kemudian dideportasi ke Uni Soviet. Hitler menetapkan tanggal 15 September 1941 sebagai tanggal pelaksanaan Operasi Singa Laut untuk menginvasi daratan Inggris. Angkatan Laut Italia mendirikan pangkalan kapal selam Betasom di Bordeaux dan bergabung dengan Kriegsmarine untuk terlibat langsung dalam Battle of the Atlantic. Pasukan Italia pimpinan Jenderal Guglielmo Nassi menginvasi dan menduduki wilayah koloni Inggris, Somaliland dalam kampanye militer di Afrika Timur. Kegagalan dalam meraih superioritas udara dan cuaca yang buruk di atas Selat Channel
menyebabkan tertundanya rencana Jerman untuk menginvasi Inggris. Pertempuran Tuk Argan pecah di wilayah Somaliland. Pertempuran ini merupakan kelanjutan dari invasi Italia atas wilayah koloni Inggris tersebut. Untuk menghindari pengepungan, pasukan Inggris terpaksa harus mundur. Panglima Luftwaffe Hermann Göring menetapkan Eagle Day sebagai tanda dimulainya operasi pemboman udara besar-besaran selama 2 minggu penuh terhadap sejumlah lapangan terbang RAF untuk membuka jalan rencana invasi Jerman terhadap Inggris. Ilmuwan Inggris Sir Henry Tizard pergi ke Amerika dengan misi memberi Amerika sejumlah hasil teknologi rahasia Inggris, termasuk magnetron, sebuah perangkat rahasia yang menjadi inti dari peralatan radar. Sebanyak 520 pesawat pembom Jerman dari berbagai jenis dengan dikawal oleh ratusan pesawat pemburu Messerschmitt Bf-109 menyerang sepanjang pesisir timur pantai Inggris dari Northumberland hingga Dorsetshire. RAF melakukan perlawanan dengan mengirimkan pesawat-pesawat pemburunya dan berhasil meraih sejumlah kemenangan atas Luftwaffe dalam pertempuran udara. Kapal selam Italia berhasil menenggelamkan kapal penjelajah Yunani, Eli, di pelabuhan Tinos. Pertempuran udara di Inggris terus berlanjut. Sekitar 1.700 pesawat Jerman menyerang lapangan udara militer dan pabrik-pabrik pesawat Inggris. Tapi Angkatan Udara Jerman terkendala oleh keterbatasan jarak jangkau pesawat pemburu, pengawal bombernya, dan penggunaan radar secara luas oleh Inggris. Hitler mendeklarasikan blokade penuh terhadap kepulauan Inggris. Pertempuran udara hebat terjadi dalam Battle of Britain. Jerman menderita kerugian yang besar pada formasi bombernya. Göring marah dan menganggap para pilot pesawat pemburunya sebagai pengecut dan memerintahkan mereka untuk tetap terus mengawal formasi bomber tanpa memperdulikan kemampuan durasi terbang pesawat pemburunya. Dalam serangan ke daratan Inggris, Luftwaffe mengerahkan pesawat-pesawat pemburu jenis Messerschmitt Bf-109E untuk mengawal bomber-bombernya. Pesawat pemburu ME-109 sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh mengungguli pesawat pemburu andalan Inggris, yaitu Spitfire dan Hurricane. ME-109 sedikit jauh lebih cepat. Kecepatan maksimumnya mencapai 560 km per jam. Kemampuan saat menanjaknya mencapai 1000 meter per menit. Sedangkan Spitfire hanya 771 meter per menit dan Hurricane 671 meter per menit. Dari segi persenjataan, ME-109 juga lebih unggul. Satu pucuk kanon 20 mm dimoncong dan 4 senapan mesin kaliber 7,9 mm jauh lebih mematikan bagi Spitfire dan Hurricane, yang bersenjatakan 8 senapan mesin kaliber 7,7 mm. Namun ketika pesawat-pesawat pemburu ME-109 dikerahkan untuk mengawal bomber ke daratan Inggris, maka semua kelebihan itu menjadi tidak berguna. ME-109 memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang terbatas dan daya jelajah hanya sejauh 660 km. Ketika bomber-bomber Jerman telah melintasi Selat Channel di mana pesawat-pesawat pemburu Inggris mulai mengudara, maka kawanan ME-109 harus meninggalkan formasi bomber yang dikawalnya dan hanya memiliki waktu 30 menit saja untuk bertempur di atas wilayah Inggris. Akibatnya, bomber-bomber Jerman yang dibiarkan tanpa pengawalan dengan mudah dapat disergap dan ditembak jatuh oleh pesawat pemburu Inggris. Sementara jika ME-109 meladeni pertempuran udara dengan pesawat-pesawat pemburu Inggris lebih dari 30 menit, maka dapat dipastikan akan kehabisan bahan bakar di Selat Channel ketika pulang kembali ke pangkalannya di Perancis dan jatuh ke laut. Solusi membawa tangki bahan bakar cadangan pun tidak banyak membantu karena ME-109 akan kehilangan kemampuan manuvernya ketika melakukan pertempuran udara. Pasukan Italia menduduki kota Berbera di Somaliland, sementara pasukan Inggris yang bertugas mempertahankannya melarikan diri ke Aden. Jatuhnya Berbera menuntaskan kampanye invasi Italia terhadap koloni Inggris di Afrika Timur. Tidak hanya Berbera, Italia juga menguasai sejumlah kota benteng di sepanjang perbatasan Somaliland dengan Sudan dan Kenya, termasuk Kassala, Galabat, dan Moyale.
Di parlemen, Perdana Menteri Churchill memuji pilot-pilot pesawat pemburu RAF dengan mengatakan belum pernah ada dalam sejarah konflik antara manusia begitu banyak orang yang harus berhutang budi pada begitu sedikit manusia. Angkatan Laut Italia mulai mencanangkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Inggris di wilayah Mediterania. China melancarkan serangan 100 resimen melawan terhadap tentara pendudukan Jepang di wilayah China Utara. Jerman mulai membombardir kota pelabuhan Dover di Inggris dan sejumlah area di sekitarnya dengan menggunakan meriam artileri raksasa jarak jauh. Pesawat pembom Jerman tanpa sengaja menjatuhkan bom ke sebuah gereja di Krippligate, Inggris. Churchill memerintahkan pada komando bomber RAF untuk balas dendam membom Berlin sebagai reaksi atas pemboman gereja pada malam sebelumnya. London dan Berlin saling dibombardir oleh pesawat pembom dari kedua belah pihak. Berlin sendiri untuk pertama kalinya mendapat pemboman udara. Akibat pemboman udara Inggris atas Berlin, Luftwaffe kini mengubah target utama pembomannya ke London dengan kampanye bertajuk London Blitz. Luftwaffe kembali melanjutkan serangan udaranya terhadap lapangan-lapangan terbang Inggris bersamaan dengan kampanye pemboman atas kota London. Serangan udara terhadap instalasi-instalasi radar Inggris yang semula dilakukan oleh Luftwaffe terbukti tidak efektif untuk melumpuhkan kekuatan udara Inggris. Disepakatinya perjanjian antara Inggris dengan Amerika di mana Inggris akan mendapatkan pinjaman sebanyak 50 kapal perusak tua dari Amerika. Dan sebagai kompensasinya, Amerika diizinkan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah koloni jajahan Inggris selama 99 tahun. Hitler menunda rencananya untuk menginvasi Inggris menyusul kegagalan Luftwaffe dalam menghancurkan kekuatan udara Inggris. Jerman melakukan salah satu kesalahan besarnya dalam Perang Dunia Kedua dengan mengubah fokus serangan udaranya ke London dan tidak lagi menyerang lapangan-lapangan terbang RAF. Akibatnya, RAF mendapat kesempatan untuk membangun kembali kekuatan udaranya yang nyaris hancur oleh serangan udara Luftwaffe. Pasukan Italia di Libya yang berada di bawah pimpinan Jenderal Mario Berti mulai bergerak dari posisi pertahanan mereka di Libya menuju ke perbatasan Mesir untuk bersiap melancarkan kampanye militer ke Mesir. Pelaksanaan operasi Singa Laut kini ditetapkan akan dilaksanakan tanggal 24 September. Korps Udara Italia dibentuk untuk membantu Angkatan Udara Jerman dalam pertempuran udara di Inggris. Tentara Italia ke-8 yang dipimpin oleh Marsekal Rudolfo Graziani mulai melancarkan serangan untuk menginvasi wilayah Mesir. Setelah merebut kembali benteng Capuzzo yang berada di wilayah Libya, pasukan kolonial Italia menerobos perbatasan dan masuk ke wilayah Mesir. Pasukan Italia lalu merebut sebuah benteng kecil di Solum yang dipertahankan oleh sejumlah kecil tentara Inggris yang langsung mundur saat melihat pasukan Italia datang. Operasi Singa Laut terpaksa kembali ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 27 September, yang merupakan hari terakhir di mana gelombang laut di Selat Channel memungkinkan bagi pelaksanaan operasi pendaratan amfibi pasukan Jerman. Angkatan Udara Jerman melancarkan pemboman udara besar-besaran terhadap sejumlah kota besar di wilayah Inggris. Dalam serangan tersebut, Komando Buru Sergap RAF menerbangkan sejumlah pesawat pemburunya untuk menyergap formasi-formasi bomber Jerman dan berhasil menghancurkan 56 pesawat Jerman dengan kehilangan sebanyak 26 pesawat. Sejak saat itu, RAF mulai mengklaim sejumlah kemenangan dalam Battle of Britain. Invasi Italia terhadap wilayah Mesir mulai terhenti saat 5 divisi tentara Italia memutuskan untuk mengambil posisi defensif setelah bergerak maju sejauh 95 km menuju Sidi Barani. Pasukan Italia tersebut tidak pernah mencapai posisi utama pasukan Inggris di Mersa Matruh. Panglima Kriegsmarine Laksamana Besar Erich Raeder mengatakan bahwa kekuatan udara musuh sama sekali belum dikalahkan. Sebaliknya, mereka malah semakin meningkatkan kegiatannya. Dengan demikian, Führer memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi Singa Laut
hingga batas waktu yang tak ditentukan. Kegagalan Luftwaffe melumpuhkan kekuatan udara Inggris akhirnya membatalkan rencana Jerman untuk menginvasi daratan Inggris. Hitler sendiri kemudian berpaling pada rencana yang paling diimpikannya, yaitu menyerbu Uni Soviet. Konvoi kapal dagang sekutu dengan kode HX-72 diserang oleh satu grup kapal selam U-boat Jerman. Sebanyak 12 kapal dari 41 kapal dagang yang turut dalam konvoi berhasil ditenggelamkan. Pasukan Jepang menduduki wilayah Indochina yang merupakan wilayah koloni Prancis di timur jauh. Armada Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Laksamana John Cunningham dan tentara Prancis yang dipimpin Jenderal Charles de Gaulle melancarkan serangan dengan mendaratkan pasukan ke kota Dakar yang merupakan wilayah jajahan Prancis di Afrika Barat. Angkatan Laut Prancis Vichy pun bereaksi dengan menembakkan meriam-meriam kapal perangnya secara sporadis selama 2 hari hingga pendaratan pasukan ekspedisi kedua negara tersebut berakhir dengan kegagalan. Atas reaksi upaya pendaratan pasukan Inggris ke kota Dakar, Angkatan Udara Prancis Vichy kembali mengebom pangkalan Angkatan Laut Inggris di Gibraltar. Pasukan Jepang berbaris memasuki kota Hanoi di Vietnam Utara. Fakta tripartit ditandatangani di kota Berlin antara Jerman, Italia, dan Jepang yang bersepakat untuk bersekutu dan saling membantu dalam perang. Fakta persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Blok Poros atau Blok Axis. Vidkun Quisling diangkat menjadi kepala negara Norwegia. Luftwaffe mengubah kampanye pemboman udaranya terhadap wilayah Inggris dari pemboman udara di siang hari menjadi malam hari. Adolf Hitler dan Benito Mussolini melakukan pertemuan di Brenner Pass untuk membicarakan masalah perkembangan peperangan di Eropa. Tentara Jerman menginvasi Rumania untuk membendung pengaruh dan gerak maju tentara Uni Soviet di wilayah Eropa Timur, serta untuk mengamankan akses ladang-ladang minyak Rumania di Ploesti yang dibutuhkan Jerman. Mussolini dan penasehat militernya memutuskan untuk menginvasi Yunani. Pesawat-pesawat Italia membom kota Kairo dan kilang-kilang minyak yang dikelola Amerika Serikat di wilayah Protektorat Inggris di Bahrain. Hitler melakukan pertemuan dengan pimpinan Spanyol Jenderal Franco di Hendaye yang terletak di perbatasan Prancis-Spanyol. Hitler berharap Franco mau bergabung dengan Axis melawan sekutu. Tetapi dengan cerdik, Franco meminta wilayah Prancis Vichy sebagai kompensasi atas dukungannya yang tentu saja hal itu tidak dapat dipenuhi oleh Hitler. Setelah bertemu dengan Jenderal Franco, Hitler selanjutnya pergi ke Montoire untuk bertemu dengan Philippe Pétain untuk memulai merumuskan kerjasama Prancis dengan Nazi Jerman. Berlin dan Hamburg kembali dibom oleh bomber-bomber Inggris. Italia mengeluarkan ultimatum kepada Yunani dan Perdana Menteri Yunani, Ioannis Metaxas. Menjawabnya dengan "So it is war". Sebanyak 6 divisi pasukan Italia yang dipimpin Jenderal Visconti Prasca kemudian melancarkan serangan ke wilayah barat laut Yunani melalui Albania yang dikuasai Italia. Mendengar aksi militer yang dilakukan oleh sekutunya tersebut, Hitler sangat marah karena manuver Mussolini itu dapat mengacaukan rencananya untuk menyerang Uni Soviet. Turki mendeklarasikan netralitasnya terhadap peperangan yang tengah terjadi antara Italia dengan Yunani. Tentara Italia terus bergerak maju memasuki wilayah Yunani. Kota Fofousa berhasil diduduki dan pesawat-pesawat Italia membom Salonika. Kapal perang Jerman Admiral Scheer berhasil menenggelamkan 6 kapal dagang sekutu yang tergabung dalam konvoi HX-84.
Mantan Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain meninggal dunia. Armada Angkatan Laut Inggris melancarkan serangan ke pangkalan Angkatan Laut Italia di Taranto. Sebanyak 21 pesawat pembom torpedo Virae Swordfish yang lepas landas dari kapal induk HMS Illustrious berhasil menenggelamkan 3 kapal tempur Italia, plus 2 kapal penjelajah yang sedang berlabuh dalam 2 kali gelombang serangan. Sementara di armada Inggris, serangan udara yang diberi nama sandi Operation Judgment itu hanya memakan korban 2 pesawat Swordfish dan 4 orang awaknya. Serangan tersebut untuk sementara waktu berhasil melumpuhkan kekuatan armada laut Italia yang mengamankan jalur suplai Inggris di Mediterania. Kesuksesan serangan udara Inggris terhadap pangkalan Angkatan Laut Italia di Taranto kemudian dipelajari oleh militer Jepang untuk mempersiapkan serangan serupa terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Menteri Luar Negeri Uni Soviet Molotov melakukan pertemuan dengan Hitler dan Ribbentrop di Berlin. Molotov mengumumkan ketertarikan Uni Soviet terhadap wilayah Finlandia, Bulgaria, Rumania, Dardanella, dan Bosporus. Molotov kembali melakukan pertemuan dengan Hitler. Kali ini Uni Soviet meminta diterimanya kebijakan untuk melikuidasi Finlandia. Hitler mulai mengambil ancang-ancang untuk mencegah setiap upaya Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya di Eropa. Pasukan Yunani melancarkan serangan balik besar-besaran terhadap pendudukan Italia. Kawasan industri Coventry di Inggris menjadi sasaran serangan udara hebat dari Luftwaffe yang diberi sandi Monthly Sonnet. Sebanyak 568 orang tewas dan 1.256 lainnya luka-luka, serta lebih dari 4.000 rumah hancur dan 3/4 pabrik di kawasan industri Coventry hancur. Churchill memerintahkan agar sebagian tentara Inggris yang ada di wilayah Afrika Utara dikirim ke Yunani untuk membantu militer negara tersebut menghadapi tentara Italia. Keputusan Churchill tersebut diambil karena Inggris terikat perjanjian untuk membantu Yunani. Meskipun tentara Inggris yang dikirim tersebut juga tengah dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah Mesir dari serangan tentara Italia yang datang dari Libya. Pasukan Yunani berhasil memukul mundur tentara Italia kembali ke wilayah Albania dan merebut kota Pogradec, Sarandi, dan Gjirokastër. Tentara Inggris melancarkan operasi serangan untuk mengusir tentara Italia dari Mesir yang diberi nama sandi Operation Kompas. Serangan tersebut ditujukan pada pasukan Italia yang memiliki kekuatan sebanyak 7 divisi infanteri ditambah grup Maletti yang berada dalam sejumlah benteng pertahanan. Serangan awal dilancarkan terhadap 5 kamp tentara Italia yang berada di sekitar dan selatan Sidi Barani. Kamp-kamp tersebut langsung porak-poranda. Jenderal Italia Pietro Maletti tewas dan grup Maletti yang terdiri dari divisi Libya ke-1 dan ke-2 serta divisi Kemeja Hitam ke-4 seluruhnya berhasil dihancurkan. Sisa-sisa dari unit tentara Italia yang ada di Mesir berhasil dipukul mundur kembali ke wilayah Libya. Tercatat sebanyak 39.000 tentara Italia tewas atau ditawan oleh Inggris. Pasukan Inggris berhasil merebut kembali benteng Capuzzo yang ada di wilayah Libya. Pertempuran antara pasukan Italia dan Yunani masih terus berlangsung dan semakin tidak menguntungkan bagi Italia, di mana pasukan Yunani yang melakukan serangan balik bahkan berhasil menguasai sebagian wilayah Albania yang sebelumnya adalah milik Italia. Kondisi tersebut memaksa Italia meminta bantuan militer kepada Jerman untuk menghadapi tentara Yunani. Angkatan Udara Jerman Luftwaffe melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap kota London sehingga menyebabkan rusaknya bangunan Katedral St. Paul.